وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Alhamdulillah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan menyimak apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitab beliau Ada wa Dawa, dan kita masih mengikuti uraian beliau berkaitan dengan atharud dzunub wal ma'asi, di antara dampak dosa dan kemaksiatan. Wa minha, di antaranya annal ma'asi tufsidul aqla. Maksiat itu merusak akal. Akal itu perannya dalam diri kita sangat besar, dan agama kita sangat mendudukkan akal pada kedudukan yang sangat tinggi. Apa di antara kedudukan tingginya, atau apa di antara tingginya kedudukan akal ikhwan? Apa di antaranya? Akal bukannya sangat tinggi banget dalam agama kita. Apa di antaranya? Kelas apa? Ya, di antaranya bahwa syariat ini tidak akan dibebankan kecuali kepada orang yang berakal. Orang yang akalnya hilang akal, tertutup, majnun, maka tidak terbebani oleh syariat. Dan dikatakan al-aqlu fil qalb, akal itu letaknya dalam hati. Maka ketika akal rusak, hati menjadi rusak. Ketika Allah mencela orang-orang yang mereka itu tidak beriman, atau musyrik, atau mereka fasik, celaan Allah adalah afala yaqilun, apa mereka tidak berakal, apa mereka tidak berakal. Ya, bukan maaf kalau orang kasaran mengatakan orang tuh otaknya gimana, itu celaan. Orang-orang mereka melakukan perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh orang mereka punya pikiran. Orang muslim layak hidup, orang kafir layak hidup. Demikian orang yang mereka fasik layak hidup. Yang Allah katakan yang banyak celaan kepada ulama Bani Israil, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusahum afala yaqilun. Apakah kalian memerintahkan manusia berbuat baik, sedangkan kalian merupakan wa tansawna anfusahum, dan sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Afala taqilun, apa kalian tidak berakal? Di mana akal Anda, di mana? Dan akal dikatakan akal iqal. Iqal itu apa itu gadung?
untuk mengikat kapal waktu bersandar supaya tidak kemana-mana, supaya terikat. Akal itu dikatakan akal karena dengan akal itu dia bisa memilah-milih mana yang baik, mana yang buruk, tentu dengan keterbatasan akal, sehingga orang-orang mereka tidak bisa memilih barang-barang yang baik atau tidak bisa yaitu mengendalikan dari barang-barang yang buruk, dikatakan orang tidak berakal. Sehingga agama kita mengharamkan semua yang akan menjurus pada kerusakan akal, makanan, minuman, perbuatan yang akan merusak akal maka dilarang, termasuk membaca, menyaksikan, mendengarkan sesuatu yang akan merusak akal kita juga dilarang. Karena akal betul-betul sangat itu penting perannya dalam ini kehidupan manusia. Akal rusak ya berarti dia akan menuju pada ini kerusakan. Dan di antara maqasid syariah, di antara tujuan syariat yang diturunkan Allah adalah di antaranya adalah untuk hifdzul aql, untuk yaitu melindungi akal, menjaga akal, sehingga juga kita tidak boleh menyerahkan urusan-urusan kepada orang mereka tidak berakal atau belum berakal. Menyerahkan uang 1 juta kepada anak yang akalnya belum main, akalnya belum ini sempurna. Maka akal ini adalah perkara sangat ini penting dalam kehidupan kita. Dan orang mereka kehilangan akal, Allah mengatakan ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tempatnya akal, hatinya tidak dia pakai untuk memahami. Walau a'yunun la yubsiruna biha, punya mata enggak pakai untuk melihat. Walau adhanun la yasma'una biha, punya telinga enggak dipakai untuk mendengar. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun, mereka seperti binatang ternak, mereka lah orang-orang yang lalai, hidup dalam kelalaian, sehingga seperti tidak menggunakan jadi akal mereka. Fa'ina lil aqli nuron, akal itu ada cahayanya. Akal yang bercahaya dia akan ini tertuntun atau akan bagus perjalanannya. Wal maksiyatu tudfi'u nurul aqli wala budda, dan maksiat itu akan memadamkan cahaya akal, itu pasti. Sehingga para pelaku maksiat pasti cara berpikirnya nggak beres, pasti pertimbangan akalnya nggak normal, dia akalnya dalam kegelapan. Makanya akal yang lurus, akal yang mereka bersinar cahaya, akalnya sehat, sehingga lurus, dia berjalan lurus, akalnya berpikir lurus. Orang-orang yang mereka menyimpang, maka mereka akalnya sedang tidak sehat, sehingga mengsang-mengseng, belok-belok, tidak lurus. Ini akal mereka. Munafik akalnya lurus. Kalau dia lurus akalnya akal munafik. Gimana? Tidak lurusnya akalnya orang munafik, ikhwan. Gimana? Tidak lurusnya akal munafik gimana? Kalau munafik akalnya nggak lurus, buktinya gimana? Ya, pokoknya bisa
Di antaranya adalah bagaimana dia ingin menipu Allah Ta'ala. Gimana akalnya kok dia ingin menipu Allah, menampakkan keislaman zahir, menyembunyikan kekafirannya, sedangkan Allah melihat itu zahiran wa batinan, semuanya dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Intinya akalnya nggak beres. Orang kafir juga akalnya nggak beres. Orang muslim lebih lagi akalnya juga tidak jadi beres. Waida apabila tafi'a nuruh dhafa wa naqasa, apabila cahaya itu meredup, mati atau padam, maka akan melemah dan akan berkurang kerja akal. Akalnya akan melemah dan berkurang. Intinya ya menjadi tidak sempurna, tidak lurus sesuai dengan kadar berkurangnya cahaya yang ada pada akalnya tersebut. Yang paling lurus akalnya, yang paling lurus imannya, yang paling benar perbuatannya, sehingga mereka gagal akalnya selalu membimbing, menuntun kepada perkara-perkara yang lurus, yang benar, yang baik. Orang yang mereka memilih hal-hal yang kurang baik atau bahkan buruk, bahkan mencelakakan, akalnya tidak beres. Ketidakberesan akalnya sesuai dengan kadar penyimpangan yang dia lakukan. Semakin besarnya penyimpangan dia, semakin mereka tidak berakal, semakin tidak berakal. Waqala ba'dus salaf, berkata sebagian salaf, ma asallaha ahadun hatta yaghiba aqluh, tidaklah seorang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akalnya hilang, hingga akalnya hilang. Karena bagaimana seorang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah melihat dalam segala suasana. Antum aja ketika waras, akalnya sehat, maksiat, dilihat kucing aja nggak mau. Gimana kalau pas antum pacaran bawanya kucing, emang kalau terus nengkel kucingnya pusing. Apalagi dilihat anak kecil aja yang akalnya belum sempurna, apalagi dilihat orang, apalagi melihat bos, apalagi melihat Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tidak berakal. Oleh karena itulah ulama ketika mendidik orang-orang yang mereka ingin bermaksiat, memberikan pertimbangan agar akal mereka berpikir. Ada seorang datang kepada Ibrahim bin Adham, katanya, apa obatnya untuk bisa menghentikan maksiat? Kata Ibrahim bin Adham, satu, kalau kamu ingin maksiat, jangan makan rezekinya Allah Ta'ala. Terus kalau nggak makan rezekinya Allah, terus mau makan rezekinya siapa? Semua rezeki adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Anda makan rezekinya Allah sedangkan Anda bermaksiat kepada Allah? Artinya gimana akal Anda? Yang kedua, kalau Anda ingin maksiat, lakukan di tempat yang bukan tempatnya Allah. Lalu di mana ada tempat yang bukan tempatnya Allah, sedangkan kerajaan langit dan bumi dalam milik Allah Ta'ala. Lahu mulku samawati wal ardh. Bagaimana Anda bermaksud kepada Allah sedangkan Anda berada di tempatnya Allah Ta'ala? Demikian juga kata beliau, kalau Anda ingin bermaksiat, lakukan di tempat yang Allah tidak melihat.
di mana ada tempat yang Allah tidak melihat. Sedangkan bagi Allah melihat baik yang zahir maupun yang batin. Ya'lamul ghaiba wa syahadah. Allah mengetahui yang gaib maupun yang syahadah, sehingga tidak ada tempat yang orang bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang mereka tertanam muraqabatullah. Ada orang mereka paling jauh dari perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempurnaan akal adalah ketika orang betul memiliki muraqabah yang kuat dalam hatinya, muraqabatullah, bahwa dia dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, dia berada dalam curahan kenikmatan Allah. Yang kita pakai maksiat adalah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Antum matanya sehat, siapa yang ngasih? Ya tentu Allah. Tapi mata kita yang sehat justru kita pakai untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Antum badannya semuanya sehat sehingga gairah untuk bermaksiat enak semuanya, beripati enak, kemudian juga telinganya enak, nafasnya enak, juga gus menjebak udara gratis, tapi semuanya dipakai untuk maksiat. Nikmatnya semuanya milik Allah dan dipakai untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kata Ibrahim bin Adham, kalau kamu dengan maksiat, bayangkan kalau pas maksiat lalu kedatangan malaikat maut, bisa nggak niku supaya malaikat maut bisa mundur kematiannya atau merintih makanya biar hatinya luluh, kemudian masih ini mundur untuk mengundurkan waktunya untuk berbuat baik? Nggak bisa. Dan malaikat akan taat kepada Allah. La ya'sunallah ma amarahum, dan ajal tidak bisa diajukan maupun diundurkan karena sebentar pun. Kata beliau pula, kalau ada yang maksiat, bayangkan seandainya malaikat ini penjaga neraka akan menyeret dan melemparkan ke jahanam, bisa nggak Anda meraih untuk meluruhkan hatinya malaikat sehingga nggak jadi atau kasihan pada Anda untuk melemparkan ke jahanam? Nggak ada. Malaikat penjaga neraka syadidul ghilab, syidadul ghilabun, malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya la ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka tidaklah orang bermaksiat kepada Allah kecuali akalnya mereka yang gila. Wa hadza dhahir. Ini hal yang sangat nampak, yang sangat jelas. Wa innahum law hadarahu aqluhu lahajazahu 'anil maksiyah. Karena sungguhnya seandainya akalnya itu hadir, artinya akan itu betul-betul hadir, ini normal, sehat, maka akan menahan diri dari perbuatan maksiat. Gimana bagi orang yang waras, tahu persis racun walaupun dikemas dengan madu, dengan air susu yang sehat murni. Gimana akal manusia ketika yang berakal dihadapkan dengan dua minuman ini? Apakah dia akan tetap menenggak yaitu racun dan dia tahu itu adalah racun? Makanya ketika dia memilih yang akan membahayakan dirinya itu, ya orang akan komentar, tak orang tak nanti akal, udah tahu racun malah dipilih, gila. Orang akan komentar pasti begitu. Karena akalnya orang mereka berakal yang bisa mempertimbangkan maslahat mudarat, bisa memikirkan mana yang akan mendatangkan bahaya dan mendatangkan jadi kebaikan.
Dia akan menghindari hal-hal yang akan membahayakan dia. Ini apabila akalnya hadir, akalnya betul-betul nyimak. Tapi kalau orang yang sudah punya pertimbangan akal, ya sudah, kenikmatan nafsu yang kemudian dia lakukan. Yang paling tahu tentang bahayanya rokok umpamanya itu siapa ya Pak? Yang kuliah di filsafat atau kuliah di fisipol atau kuliah di kedokteran? Ya kedokteran, karena belajar ini ilmu kesehatan yang lebih mendetail. Terus ada nggak dokter-dokter yang rokok? Banyak. Dokter yang rokok ya banyak. Terus rokoknya pakai akal atau pakai nafsu? Ya pakai nafsu. Ini adalah keadaan umum ini manusia. Akalnya manusia sering dikalahkan oleh nafsunya. Kalau udah bicara, kalau udah nafsu melit orang, akalnya kadang-kadang sering jadi takluk, hilang, akalnya itu hilang, kayak lenyap, nggak ada. Makanya tidak boleh kita selalu menyandarkan pada akal. Akal itu bisa dikalahkan oleh itu nafsu manusia. Dan sering manusia itu untuk membela kepentingannya, ya ini akalnya diperkodoh sama nafsunya, sehingga akalnya seakan-akan sedang berbicara atas nama itu nafsu. Akal sehingga menjadi akal yang menyimpang, akal yang berkhianat, akal yang berkhianat. Wa huwa fi qabdati Rabb ta'ala wa tahta qahri. Bagaimana orang yang bermaksiat dikatakan akalnya sehat, sedangkan ketika dia maksiat itu, dia itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dia itu di bawah kekuasaan Allah mutlak. Di bawah kekuasaan Allah mutlak. Artinya Allah bisa memperlakukan apapun yang Allah inginkan berkaitan dengan hamba ini, tanpa ada yang menghalangi, tanpa ada yang bisa ini mencegah. Dia di dalam kekuasaan Allah mutlak. Bagaimana orang yang mereka punya keyakinan seperti itu kemudian dia bermaksiat kepada Allah? Wa huwa muttali'un alaihi, dan Allah betul melihat, menyaksikan apa yang dia lakukan. Oleh karena itulah orang yang akalnya sehat, dia tidak bisa mencari tempat untuk dia menyembunyikan diri dari Allah Ta'ala, sehingga dia bisa nyaman bermaksiat. Maka orang yang mereka masih punya iman itu, kalau dia bermaksiat pasti imannya berontak, jiwanya akan gelisah, dia betul akan merasa itu goncang. Lihat bagaimana ketika seorang wanita Hamidiyah terjatuh dalam persalinan sampai hamil, maka api imannya itu membakar sampai betul-betul dia itu nggak bisa tenang, nggak bisa nyaman. Datang pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tahirni, ya Rasulullah, bersihkan, sucikan aku ini. Ini minta dirajam agar dia bisa kembali kepada Allah dan keadaan bersih. Tahirni ya Rasulullah. Nabi bolak-balik merengos, tapi wanita mendesak terus. Lalu kata Nabi, pulanglah sampai engkau melahirkan. Gak ramai kawan antara hamil sampai melahirkan 9 bulan. Lama. 9 bulan waktu yang cukup lama. Ternyata setelah dia melahirkan, api imannya belum redup. Membakar dosa yang dilakukan, api imannya belum redup, masih menyala kuat. Maka gejolak imannya pun kemudian mendorong dia untuk kembali menemui Nabi. Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan, dan ini bayi yang melahirkan. Nabi menolak lagi. Pulanglah
Susuilah sampai ini selesai penyusuan. Berapa lama menyusui? Nah, 2 tahun. 2 tahun. Lama, lebih lama lagi dari 9 bulan. Yang harus menjadi pemikiran kita itu mempertahankan gejolak iman, api iman yang terus membakar kuat dalam waktu bertahun-tahun, sehingga imannya tetap terus menyala sempurna untuk membuat dia gelisah dari dosa yang dia lakukan itu. Tidak akan gelisah seperti itu kecuali orang mereka memiliki iman. Adapun orang yang mereka memang sudah biasa hidup kotor, maka kotoran-kotoran hidup itu nggak membuat dia gelisah. Tahu nggak tuh kebu? Kalau kebu diajak tidur di hotel gimana? Celong, bersih, gila, gimana? Rasa turu. Tapi kalau tidurnya itu di atas damen, letong, kemudian kencing, satu nggak? Les, tenang, nyaman. Kebiasaan di kotor itu membuat dia nggak bisa tenang. Kebiasaan di bersih. Bagaimana kebiasaan orang yang bersih itu nggak akan bisa nyaman ketika ada rakitan, risih. Makanya orang biasa dalam apa itu bahkan maksiat, antum ajak ke masjid, pokoknya itu gelisah, orang tenang, orang yang banyak dengan khusyuk, masya Allah bisa menikmati, sangat menikmati, ini nggak bisa, gelisah. Karena biasanya berada di dalam suasana yang kotor. Demikian pula sebaliknya orang yang bersih, antum ajak di tempat yang kotor, risih, hatinya nggak bakal nyaman tenang. Dia di masjid bisa berjam-jam misalnya, hatinya nyaman tenang. Tapi antum bawa ke tempat yang kotor, tempat maksiat, kayak bau tangi, menyesekkan, itu dodo dia. Dia nggak akan plong kecuali dia keluar dari tempat itu. Itu suasana hati manusia pasti begitu. Wa fi darihi wa ala basatihi. Bagaimana akal yang dikatakan berakal ketika dia bermaksiat, sedangkan dia berada di ini tempatnya Allah Ta'ala, dalam tempatnya Allah Ta'ala, dan dalam uluran rezeki, uluran kebaikan, uluran nikmat dari Allah Ta'ala. Maka Nabi bisa mengungkapkan pada Allah, nikmatmu yang selalu turun kepadaku ya Allah, sedangkan maksiat yang terangkat ini kepadamu. Berapa banyak nikmat Allah yang terus turun kepada kita. Nikmat Allah yang selalu Allah berikan kepada kita itu hanya detik. Detak jantung itu hanya detik atau menit? Ya detik. Nafas gimana? Detik. Itu nikmat Allah Ta'ala terus turun kepada kita. Tapi yang naik kepada Allah kelalaian, kemaksiatan, kemudian kedurhakaan dan seterusnya. Wa malaikatu syuhudun alihi nadiruna ilaihi, dan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala syuhud, menjadi saksi-saksi, bahkan mencatat dan melihat, mencatat dan melihat. In yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kita semua apa yang kita lakukan, kita ucapkan, tercatat oleh malaikat. Tercatat oleh malaikat.
Hingga ketika Allah itu memberikan catatan kepada hamba, Allah tanya kepada hamba ini, wahai hambaku, adzalamaka ini malaikat al-hafidun, wahai hambaku, apakah malaikatku yang senantiasa mencatat amal-amalmu, yang menjagamu dan mencatat amal-amalmu, menzalimimu? Lah ya, enggak ya. Malaikat mencatat semua apa yang dilakukan oleh jadi manusia, perbuatan baik dan perbuatan buruk. Bagaimana malaikat yang ada yang mendampingi kita, menjaga kita, mencatat amal kita? Maka termasuk cara untuk kemudian kita menjadi manusia adalah agar kita punya rasa malu kepada malaikat. Karena malaikat pun memiliki rasa malu, maka memiliki rasa malu. Ketika Nabi kedatangan Abu Bakar As-Siddiq, Nabi tidak berubah posisi. Ketika datang Umar lagi, Nabi tidak berubah posisi. Ketika datang kata Utsman, Nabi merubah posisi benar-benar. Kata Aisyah, ya Rasulullah, tadi ketika datang Abu Bakar, Umar tidak berubah posisi. Tapi ketika datang Utsman, engkau berbenah-benah. Kata Nabi, apakah aku tidak malu kepada orang yang malaikat saja malu kepada dia? Malaikat punya rasa malu. Sehingga seorang mukmin punya dalam rangka untuk menjaga kehormatan dirinya pula tidak ke malaikat, itu jangan sampai dia maksiat yang akan membuat malaikat ini menjauh, itu malaikat lari dari kita. Wa wa'idul Qur'an yanhahu, bagi seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an, berapa banyak ayat Al-Quran yang melarang kita berbuat maksiat, yang merupakan wa'idullah, yang merupakan ini peringatan Allah dari Al-Quran dengan Al-Quran. Al-Quran menjadi wa'id, menjadi peringatan, memberikan peringatan pada kita, mengajarkan pada kita, jangan ini, jangan itu, semuanya ditunjukkan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran rambu-rambu yang memberikan arah kepada kita untuk kita itu selalu lurus, benar, sampai ujung-ujungnya kita bahagia dunia dan akhirat. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha, Quran itu diturunkan oleh Allah bukan untuk mencelakakan Anda. Angel entah ibu ini khosotiman ikira itu sarora itu, bukan sarora itu, yang kayak itu dikit, yang kayak itu dikit. Berapa jenis minuman yang gak boleh, ikhwan? Homer, apalagi itu acangnya dikit. Yang boleh banyak, sangat banyak. Makanya yang nggak boleh dikit, yang boleh sangat banyak. Ini adalah Quran datang bukan untuk mencelakakan kita, tapi tadhkiratan lima yakhsha, menjadi rambu-rambu. Ini peringatan bagi orang yang mereka takut kalau dia akan binasa, celaka dunia dan akhirat. Kalau nggak takut, bebas. Kalau antum nggak takut nyemplung neraka, nggak takut hancur kehidupannya, udah bebas. Jadi jinggu situ, tahu jinggu? Silakan mulainya jinggu. Apa jinggu? Nggak tahu. Jinggu nggak tahu. Jinggu sakit lebih itu semaunya dia, yang penting dia bisa dan mau, nggak peduli dengan peringatan-peringatan Al-Quran ini. Al-Quran penuh dengan rambu-rambu.
Untuk mana ikhwan? Untuk berjalan kanan kiri lembah, kanan kiri jurang, kemudian jeglongan segala macam. Nyaman tanpa rambu-rambu atau nyaman dengan rambu-rambu? 10 meter lagi ada jeglongan, jalan naik belok tajam. Gimana? Enak mana? Enak rambu-rambu ada rambu-rambunya atau enak tanpa rambu-rambu? Hah? Enak ya Pak? Pakai rambu-rambu? Ya mestilah. Sehingga kakak bisa nyetel gimana bisa selamat dalam perjalanan itu. Tapi kalau tanpa rambu-rambu, rasane 12 ancang-ancang yang perlu juga. Hidup hanya dengan perasaannya aja. Sehingga rumang samu, jangan pakai rumang samu. Pakai ini ada ilmunya, ada aturannya. Dan yang kalau pakai rumang samu nggak perlu sekolah. Rumang saku. Sekolah itu didik supaya kita nggak hanya rumang saku. Ya nanti pakai rumang saku juga dipakai. Tapi kemudian diajari ilmunya, gini loh. Sehingga orang berjalan itu dengan ilmu, kerja itu dengan yaitu ilmu, bukan rumang saku. Wawaidul iman yanha. Peringatan iman juga melarang dia. Iman yang identik dengan fitrah manusia. Iki elek, iki bakal kebayani. Itu orang yang mereka fitrahnya bersih. Itu Allah Subhanahu wa taala berikan sinyal di dalam hatinya itu. Sebagaimana Nabi ketika menerangkan tentang surat Al-Mustaqim, itu kayak jalan lurus ini, terus kanan kirinya tembok-tembok yang ada pintu-pintunya, terus ada hanya tertutup korden. Setiap dia mau buka pintu, buka korden ini ada peringatan, jangan kamu intip, nanti pasti kamu bakal masuk. Nabi katakan ini adalah wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Ini adalah peringatan Allah yang letakkan di hati seorang muslim. Kalau muslim ini masih bersih hatinya, fitrahnya masih bagus, itu setiap mau melakukan perbuatan maksiat yang tidak layak itu sinyal itu akan bunyi. Ojo, jangan, itu elek, nggak bagus. Itu kalau masih fitrahnya bersih akan betul-betul mengarahkan kepada yang ini baik. Dan itu menandakan, maka seandainya Anda nggak tahu ilmunya dan Anda bekal dengan hati yang bersih, apa kata Nabi? Istafti qalbak. Kalau menghadapi sesuatu yang membingungkan Anda, boleh nggak ya? Mintalah fatwa kepada hati. Mintalah fatwa kepada hati Anda. Kalau hati Anda masih jadi baik. Tapi kalau sudah menjadi dungu, dol, diperingatkan rati gagas. Kemudian akan berbuat masa lagi peringatkan rati gagas. Sampai akhirnya ya ibaratnya alat ini sudah dol, nggak ada lagi sebenarnya itu. Sehingga orang masih bablas saja, gampang aja. Ini adalah ketika mereka sudah nggak lagi peduli dengan yaitu peringatan-peringatan yang sesungguhnya ada dalam hati seorang. Orang mereka imannya masih bagus, belum rusak, itu akan ada sinyal di dalam hati dia. Larangan berkaitan masalah keburukan itu. Karena keburukan itu ketenangan dan maksiat itu akan membuat keraguan dalam hidupnya itu. Wa'idul maut yanhahu. Demikian pula peringatan kematian membuat dia terlarang. Jojo kok mati pas maksiat, itu peringatan kematian. Berikan peringatan sehingga orang mereka banyak mengenal kematian. Dia akan betul orang yang memberikan banyak faedahnya, semangat berbuat baik, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hatinya qanaah, ini kematian akan memberikan itu pelajaran-pelajaran kepada diri kita. Jangan sampai kita mati dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'idun nar yanhahu. Demikian pula peringatan neraka melarang dia. Was maksiat neraka, kuat enggak kamu itu menahan panasnya neraka. Salaf kita
Kalau mereka punya syahwat bermaksiat, itu dia didik di dirinya itu diantaranya dengan bijinya itu didekatkan kepada sentir raja, kepada sentir, dinyunyukkan ke sentir itu. Gimana? Panas gak? Kurang panas, foto suhu mana? Sampai dia betul merasa yaitu kalau api yang sekecil ini kamu itu selalu menghindarkan kepanasan, bagaimana dengan api neraka? Walladzi yaqutu bil maksiyah min khadid dunya wal akhirah aqafu aqaf ma yahsulu lahu min surur walatabiyah. Demikian pula kalau dia merenungkan apa yang hilang dari kebaikan dunia, kebaikan akhirat dibandingkan dengan kenikmatan, kelezatan bermaksiat, yang hilang itu aqafu aqaf, berlipat-lipat yang hilang itu kalau dia berpikir tentu gak akan, pasti dia gak akan bermaksiat, karena yang hilang jauh lebih mahal. Dia dapat nikmat 5.000 rupiah tapi kehilangan 5 miliar. Kalau begitu nggak mungkin orang akan mau. Tapi masalahnya pertimbangan gituan yang gaib sudah menjadi hilang, sehingga dia nyaman aja berbuat ini perbuatan maksiat. Maka pahala yuktimu alal istihanah bidzalik kulli wal istighfar bi du'ail salim. Apakah orang yang akalnya masih bersih, masih semangat, kita akan meremehkan perbuatan maksiat dengan pertimbangan-pertimbangan di atas? Ini kan ikhwan bermanfaat. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.